Ya. Kan. Oke, akhirnya kita sekarang sudah memasuki Fase apa ya? Apa? Ya episode keberapa ini kita juga udah nggak tahu ya. Ke-9. Nih Awalan ke-9 ini. Jadi kemarin sebenarnya ada testimoni sedikit dari, adalah seseorang lah gitu. Oh, kita udah punya pendengar ya? Iya. Oh. Katanya podcast kita terlalu banyak ketawa. Terlalu banyak ketawa. Iya, benar. Jadi kayaknya kali ini kita nggak usah ketawa kali ya. Nggak usah. Serius banget aja kali ya. Iya sih kayaknya. Masa- Gue setuju Kayaknya Iya. Gue setuju. kayak masa podcast bahasa harus bercanda sih? Iya. Serius lah Iya, gitu. serius. Makanya kemarin Ya, salah nih. Baru dibilang jangan ketawa. ada testimoni gitu loh. Ada gitu. Tiba-tiba ada yang bilang, ini terlalu banyak ketawa nih gitu. Lumayan ya buat insight ya. Iya, Lumayan, buat insight benar. ya, buat insight lumayan. Terima kasih gitu. masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi kita akan Sayang aja kita nggak peduli. Gak terlalu didengar. tidak terlalu didengar. Kita tidak menerima masukan. Betul. Podcast ini egois. Guys, betul. Suka-suka kita. Makanya itu Betul. dia kayak ya nggak apa-apa lah ya. Kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu ya bodo amat lah ya. Ya nggak apa-apa juga Nggak tapi. apa-apa. Nggak Terima apa-apa. kasih ya, Itu kan terima kasih. itu kan hak setiap orang untuk berbicara. Iya. Betul. Kita hargai, kita dengarkan kata warga, tapi belum tentu kita lakukan gitu kan. Iya. Nggak selalu harus kita dengerin ya. Iya, soalnya takutnya kita tuh podcast kalau nggak ketawa tuh malah nanti ceritanya terlalu deep talk. Iya Iya, benar. Nanti Gitu. Sorry banget kita nggak bakal spill rahasia pribadi kita di podcast. Sorry banget. Gak semua hal lo harus tahu. benar banget. Yoi. Ya kan? Nanti nyaman. Nanti Iya, nyaman. nyaman. Itu Iya. yang kita takutkan kalau kita nggak ada ketawanya. Benar. Ya kan. Toh juga tujuan podcast ini kan kategorinya juga memang komedi. Iya, Benar. Betul. Buat apa ketawa? Nggak usah. Iya. Sebenarnya ketawa apa jadi nggak ketawa? Salah nih kayaknya nih Iya, babang nih. aduh. Sebenarnya itu Nggak dia. apa-apa. Ya. Tahan. Capek dia dari tadi ngurus orang pancung. Iya benar. Jadi panitia soalnya. Jadi panitia kan. Sampai sekarang belum tahu siapa menang panconya. Belum. Belum. 24 jam. Sih. Belum ada yang beres. Belum ada Oke, yang oke. Pertandingan itu. Oke. Memang Nah, Ya, itu jadi insight-nya cuma satu tuh. iya. Iya. Insight itu baru ada satu. Oh. Baru ada satu. tapi Yang- makasih lo udah speak up. Iya. Makanya Makasih itu banget dia. udah Gua speak up, coba bener. menyampaikan itu langsung aja gitu di podcastnya. Itu mungkin juga yang ngasih insight juga sebenarnya jadi pembuka acara ke Alfi aja gitu. Ya. Iya, iya benar. Kayak lebaran-lebaran. Apa kabar? Iya, tak. Silaturahmi. Iya, lebaran kan paling sering kayak gitu kan. Benar. Pasti ada aja lah kayak abis mohon maaf lahir batin. Oh iya gitu. Kamu apa kabar gitu. Iya. Nice try. Iya, mungkin juga masukan podcast sekarang juga bisa jadi gitu. Iya. Kayak podcastnya gini deh. Oh ya makasih ya. Sama kapan-kapan gue boleh kali ikut gitu. Iya, benar. Kayak gue mau obrolin konsepnya langsung boleh. Iya, nggak sih? lebih enak sih. Biar Lebih enak, enak, tektokannya biar benar, lebih enak kan Lebih kayak enak. gitu, benar. Iya, lebih enak. Ada aja cara orang masuk ya. Ya ampun. Kita kali ini bertiga lagi, tapi Bertiga. berganti pemain. Bener, soalnya yang satu kebetulan emang di cut off beneran. Iya. Kita sempat mention itu di episode pertama dan kita lakukan di episode ke-9 gitu ya. Nah, Dan terjadi. Dan terjadi bener karena kebetulan tadi dia sempat main colok-colok cabut-cabut listrik aja. Bosnya lagi kerja loh. Bosnya lagi ngadu orang panco, dicabut listriknya. nah itu dia tadi yang mau gue bilangin, topik pembahasan yang pengen gue bahas adalah ngomongin dia aja. Mumpung orang yang gak Ini nih, ada. ngomongin si anjing ini nih. Oh, si anjing ini. Oh iya. Soalnya kebetulan kalau Oksa kan orangnya nggak bisa marah ya. Iya benar. Bukan nggak bisa marah, nggak bisa mengutarakan dengan jelas. Iya benar. Jatuhnya nggak jelas. Anjing. Kamu kenapa sih? Gitu. Aduh. Udah saatnya marah malah anjing lupa kata-kata mau marah. Mau kopi susu nggak? Iya. Nah itu dia. Makanya berarti hari ini kira-kira pembahasan kita apa ya? Gue juga sebenarnya kalau ditanya mau bahas apa,
ada sih sebenarnya, cuman gue takut pembahasan gue tuh nanti terlalu Duh, keluarin aja jahat lah. gitu loh. Keluarin aja nggak lah. apa-apa. Terlalu tabu gitu. Keluarin Nggak aja apa-apa. lah. Keluarin aja lah ya. Keluarin aja. Kalau Kenapa? dari gua sih gue suka yang jahat-jahat gitu. Suka ya? Gue suka. Suka dijahat. Wah. Kalau gue suka mahal tabu sih. Suka ya sama hal-hal tabu ya. Oke. Gue sebenarnya lebih suka lu jujur aja sih emang perasaan lu. bener gitu. bener Iya sih. Emang gue kadang-kadang tuh untuk mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran dan hati gue tuh agak ragu memang. Agak ragu. Gitu. Untuk takutnya nanti menyakiti salah satu pihak. Benar. Gitu. Kalau itu kan ya urusan masing-masing ya. Betul. Udah pada gede kan Iya, gitu benar, kok. Masa disakitin terus, lu sih nyakitin gue lah. Iya, benar. Kalau kata Mama Dede, kembali ke pribadi masing-masing. Itu kayak bukan Mama Dede doang yang ngomong sih. By the way. itu kayak Mama Dede episode berapa? itu kayak itu kayak lo nyari quotes diri sendiri di Google yang keluar gitu-gitu tuh kata-katanya biasanya. Jadi Ya, apa jadi hal bahasan tabu gue kayak gue dari kemarin tuh lagi memantau tentang legalisasi ganja yang terjadi di Thailand ya. Oh, di Thailand. Benar, iya, benar. Terus habis Oke. itu gue nonton film dari LGN kayak Atas Nama Daun. Terus habis itu si kasusnya Musa. Musa, ya, yang oke. anak cerebral palsy gitu. Lu pada ngikutin itu gak sih? Maksudnya lu tahu gak? Gua Musa ngikutin. Gua tahu. Gue nonton. Kalau gue tahu, dibilang terlalu ngikutin gak juga. Oh. Tapi gue tahu. Tapi tahu ya. Menurut lu sendiri, menurut kalian nih, guys, Iya. ya gitu. Tentang legalisasi ganja yang terjadi di Thailand gitu dan stigma yang ada di Indonesia tuh menurut lu gimana sih? Maksudnya kayaknya di Indonesia tuh ganja itu setabu itu gitu. Maksudnya kayak bener-bener kayak lu kalau pakai ganja lu salah banget dah. Pokoknya padahal di luar itu artiannya tuh manfaatnya lebih banyak gitu. Betul. Dibanding hal positif ya. Gitu. Oke. Kalau dari gua sih mungkin ya, mungkin dari segi medis menggunakan tumbuhan itu untuk dilegalkan gue setuju. Oke. Secara obat-obatan. Tapi untuk mungkin disebutnya apa ya kalau di sini tuh kayak rekreasi ataupun rekreasi. penyalahgunaan yang salah, gua kurang apa ya? Mungkin contoh kecilnya misalkan terjadi di gua tuh masih belum bisa apa ya? memberi Menjamin. bisa Maksudnya kasarnya nggak ngejamin akan berjalan sesuai yang lu mau, kasarnya gitu. Iya. Ah. Dan gua tuh belum bisa menemukan menemukan hubungannya antara kebudayaan kita. Walaupun emang udah ada kan data-datanya bahwa itu tuh zaman dulu sudah ada Betul. dan pernah digunakan. Betul. Sedangkan di lingkungan hidup gua itu tuh masih terasa, wah, lu ngapain sih? Iya. Udahlah biasa-biasa aja kayak gitu. Nah, gua masih belum bisa membawa itu ke dalam lingkungan gue sendiri gitu. Iya. Kalau dari gue gitu sih. Soalnya Oke. juga kan ya karena di Indonesia juga hukumnya menurut gua terlalu berat sih untuk pengguna ganja ya. Terlalu berat tuh dalam artian kayak dia disamainnya bener-bener sama dengan heroin. Satu dengan kategori dengan narkoba lain lah gitu. Sebenarnya kalau gua ngerasanya si kata narkoba ini yang bikin dia jadi buruk. Negatif, kata- jadi negatif banget. Itu sih. Kalau gue mungkin bukan masalah kata narkobanya, tapi lebih ke gini. Mungkin sebenarnya itu obat, gitu. Memang secara medis dan fakta itu bisa jadi obat, gitu kan. Cuman mungkin pada dulunya pengguna ini nih, yang ibaratnya bikin stigma jadi jelek lah. Oke. Gitu, paham gak sih? Iya, Kayak ujungnya mungkin kalau di Thailand balik lagi yang bisa dilihat kan backgroundnya. By the way ini kita beneran dengerin kata-kata orang tadi, nggak ada ketawa ya. Iya. Gila, ini serius banget, bener, bener-bener bener, serius. bener. Ini kita jalanin loh Iya, feedbacknya. jalanin. Thank you banget, gokil. Lu Nah, kita dengerin. nggak ngaku aja, kita nggak ngaku.
Oh, itu anak ini. Iya, anak sebelah, anak sebelah. Biasa. Biasa. Kaget, Mau kaget. ini 100 meter kan. 100 meter biasa Antasari. Iya. Gue cabut duluan ya. Ya, bentar dulu. Gue megang bendera. Lah abisnya juga gua narik 300. Ketemu dong. Makanya bareng aja ntar bareng-bareng. Di depan rumah sakit Fatmawati kan? Betul. Iya kan? Gimana? Terus gimana? Jangan ketawa. Oh iya, benar. Serius Salah, loh. salah. Serius loh, Oke, serius oke, loh, oke, serius oke. loh. Terus. Serius loh. Gimana? Mungkin kalau masalahnya kalau dibandingin sama Thailand ya, agak nggak terlalu apple to apple gitu ibaratnya, karena di itu Thailand kan nih, yang presidennya waktu itu korupsi, yang koruptor di mobilnya dilindes pakai tronton, pakai bulldozer gitu-gitu, Thailand apa Manila ya, gue lupa. Gua kurang Gua ngikutin. nggak tahu malah. Gua nggak tahu Gua malah. nggak tahu. Ada yang satu presidennya galak banget, gue lupa antara Thailand atau Manila, sorry. Cuman asumsi gue seingat gue itu Thailand lah gitu. Yang di sana tuh maksud gue orang-orangnya beneran bisa setegas itu. Ngerti nggak lo? Jadi untuk ya pastilah namanya penyalahgunaan pasti ada lah gitu. Lo nggak mungkin ada yang perfect lah gitu. Cuman ibaratnya mungkin kalau gue bisa yakin di sana bisa diminimalisir banget. Iya. Gitu. Karena di sana berjalan sampai Thailand kan juga kurang lebih daerahnya juga memang besar tapi pengawasannya tuh juga segitu gitu ya. Kalau di Indonesia kan sangat amat teramat lebih besar lagi, yang ibaratnya daerah pelosok di pelosok lagi ada, pelosoknya lagi juga ada gitu, yang mungkin daerah gitu-gitu yang ya sekarang gini deh, kadang di tengah kota aja yang diawasin kadang bisa lolos gitu. Betul. Gitu ya secara fair-fairan gitu ya. Dan balik lagi masalahnya tuh kayak tadi Oksa bilang, kalau gue nggak yakin bisa menjamin beneran itu akan dipakai buat obat kalau di sini gitu doang sih. Iya. Kayak benar. Indonesia tuh akal-akalan montirnya banyak banget ya. Gitu. Walaupun kita udah ngerti gitu, tapi ada aja gitu. akal-akalan yang lain. Iya. Kayak pun misalkan yang akhirnya menyalahgunakan tuh juga emang ngerti gitu. Paham gak sih? Iya. Kayak dia juga ngerti, tapi once itu muncul ke publik ngomongnya pasti buat obat. Kan lo nggak tahu dia di rumahnya kayak gimana, kasarnya gitu. Benar. Tapi gue waktu itu tuh pas lagi habis kemarin nonton ya, gue tuh kadang-kadang gue berpikirnya gini, gue kalau misalnya ngomongin masalah penyalahgunaan ya, di sini tuh nggak dijelaskan bagaimana pembenar gunaannya. Di Indonesia pembenargunaan, tuh ya. sama sekali nggak ada. Iya, Jadi lu tuh bahkan tuh buat riset pun nggak bisa. Buat di riset buat jadi obat tuh nggak diperbolehin gitu, bahkan ditangkep. Karena tadi udah dipukul rata itu kalau narkoba. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi kayak gue ya karena emang ya kemarin gue bener habis nonton itu, terus gue kayak ya mikir lagi aja gitu, kayak ini orang sampai mati cuy, misalnya sampai meninggal, akhirnya sampai emang, dan dia ya gue ngambil ceritanya si Fidelis yang emang butuh obat itu gitu, dan istrinya sakit, aduh namanya susah lagi penyakitnya, terus habis itu ya udah akhirnya ya meninggal gitu aja, dan suaminya ditahan terus gitu, dan itu nggak tahu sih, buat gue ya menyedihkan aja gitu. Ironinya kan sebenarnya dia cuma menolongin anaknya, tapi kasarnya istrinya sorry, lu mau nolongin istrinya tapi salah tempat aja. Iya. Gitu nggak sih? Gitu, dan ya nggak tahu, gue ngerasa kayak jadi nyawa manusia di sini kayak nggak berharga aja gitu jadinya. Ya udah sih satu doang. Iya. Gitu loh. Benar. Jadi gitu loh, kayak ya udah sih orang belum banyak kok yang kena penyakit itu. 1 banding berapa sih? Gitu. Iya gitu loh. Cuman maksudnya nyawa gitu gimana ya? Satu juga nyawa gimana sih? Gue juga agak. Atau kalau mungkin bisa gua dikasih kesempatan untuk diberi apa? Dikasih kok kesempatan, dikasih kok. Untuk pemerintah. Ya. Kan lu bisa menderita icon tuh. Kan ngomong anjing. Tuh dia lagi apa kosong. Gimana? Ya kalau diberi kesempatan, mungkin kenapa orang yang terjadi kayak mungkin contohnya Fidelis, ya udah dijalanin aja, diberi kesempatan untuk
pengobatan dengan seperti itu. Iya, bisa Iya, jadi riset dengan- kan. Maksudnya dengan- kalau ternyata istrinya nanti sembuh gitu, Iya. bisa jadi, oh iya Kan- ternyata ini berfungsi. Kan gitu. kasarnya justru karena cuman satu lu bisa awasin lebih dong. Iya. harusnya. Betul, Ya nggak sih? betul. Gitu kan. Iya, betul. Oke, lu cocok dulu sebagai pemerintah, kayak gue bakal milih lu. Iya sih. deh, Kayaknya lu. Iya sih. Ya udah gua dah. Gue cukup jadi abang-abangan Cinere aja. Iya. Hai, gak bohong. Gue yang demonya deh. Ya. Ini loh, maksudnya sengaja oke lah, itulah dari 100% kita percaya itu bermanfaat apa enggak gitu, 90% nggak bermanfaat deh, 99% gitu. Seenggaknya ada 1%. Tapi ada nih 1% yang masih yang dipertanyakan gitu, ya udah Iya, uji iya. aja gitu. Seenggaknya ada studi kasus ya. Ya. Iya. Karena mungkin juga kalau atau mungkin ibaratnya kayak di Belanda kali ya gitu, ada red district gitu, tempat Iya. khusus lu ya bebas deh di sana gitu. Iya. Kalau ibaratnya kasarnya ngomongnya adalah susah diawasin gitu. Kan lu bisa bikin itu jadi sentralisasi adanya di situ gitu. Ya udah kasar lu mau ngapain ke di sana serah deh gitu. Iya, benar. Dan balik lagi kalau tadi nyangkut ke iya sih kasarnya mungkin ya pemikirannya adalah dulu ya 99% orang Indonesia tuh nggak ada yang gitu, lo doang sih ala kena 1% deh. Iya. Tapi kayak 1% itu masih chance yang worth it untuk lo selamatkan sih sebenarnya. Iya. Benar. Itu sih. Sama kayak misalkan lo kalau denger orang misalkan ada operasi udah parah banget. Ah. Nih chance-nya berapa? 70-30. Lo tetap jalanin karena ada 30-nya kan. Iya, benar. Walaupun probability-nya lebih kecil Di medis daripada tuh emang kayak gagal gitu, ya. Iya harusnya, kan? Kayak cuman 50% nih, 5% gitu. Mendingan Iya, coba deh daripada mendingan enggak coba, gitu iya. deh. Karena masalahnya nyangkut nyawa orang ya Iya, gitu. benar.